Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Eleven Story. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas 3 anime sport paling underrated. Sebenarnya anime-anime ini tuh anime yang bagus banget, tapi orang-orang tuh jarang banget bahas gitu, jarang yang nonton, jarang yang tahu. Dan kebanyakan teman-temanku yang kutanya ya, anime-anime lover biasa yang bukan spesifik ke anime sports, mereka nggak tahu anime ini. Dan ini juga animenya jarang dibahas di forum-forum, entah itu Facebook ataupun apalah. Oke, langsung aja kita masuk ke anime yang pertama, yaitu All Out. All Out ini anime rugby. Jadi sinopsis singkat dari anime All Out ini adalah si MC-nya ini, si Gion, ketemu sama pemain tinggi dari klub rugby, terus diajakin gabung gitu. Dan si Gion ini karena dia pengen olahraga juga, anaknya kan pengen ada temen lah gitu, biar nggak gabut-gabut banget, jadi dia gabung. Nah, menurutku si Gion ini salah satu MC yang sedikit realistis lah dari segi sifat dan apapun. Dia ini kayak siapa ya, seperti MC baru lah, gua nggak pernah lihat MC jenis ini gitu, karena teman-temannya ini pada gila nih. Dia sendiri yang waras gitu. Kalau menurutku ya diperlihatkan. Jadi sensasi MC seperti ini tuh sangat unik di anime sports yang selama ini aku tonton ya. Nah, keunggulan anime ini apa sih? Satu yang paling gua highlight di sini loh, grafiknya, Pak. Grafiknya luar biasa ya. Gua nggak tahu, lupa ini bikinan studio mana, tapi kayaknya kalau misalnya dari art stylenya, dari lekukan-lekukan dan cahayanya tuh kayak Madhouse, tapi nggak tahu juga pastinya. Coba kalian yang tahu terus di kolom komen, gue lupa gitu, karena ya gue nonton anime jarang banget ngeliatin studio yang buat, yang nonton aja gitu. Jadi grafiknya ciamik gitu sebagai anime sport ya, yang selama ini gue nonton. Ini salah satu anime sport dengan grafik pertarungannya atau match terbaik lah, All Out ini. Yang kedua, karakternya banyak, beragam, bervariasi, dan dengan sifat yang berbagai macam, unik-unik. Ada yang malas, ada yang rajin tapi diam-diam gitu, gak mau orang tahu dia rajin. Ada yang passionate banget ke tim ini, ada yang punya bakat tapi kayak setengah-setengah. Terus ada anak-anak pemalu gitu. Jadi semua orang jenis manusia ini berkumpul di dalam rugby. Jadi rugby ini cukup asing olahraganya, dan All Out ini memperkenalkan gue dengan olahraga rugby, yang dimana kita kan sebelumnya taunya American football gitu. Jadi American football dari iShield ini dan rugby dari All Out itu dua olahraga yang benar-benar berbeda, mulai dari mekanismenya, kick off-nya, cara mencetak angkanya. Terus kan mereka tuh sama-sama punya tiang tinggi kan untuk di shooting. Itu beda poin tuh gitu, beda fungsi, beda poin. Perbedaannya adalah, kalau menurutku ya dari sudut pandang orang luar, American football itu lebih berkelas gitu, rugby ini lebih keras gitu. Jadi memang dua-duanya ini lo olahraga keras, tapi American football itu lebih taktis, sedangkan rugby ini lebih mengandalkan fisik lah. Kalau lo punya fisik yang bagus, lo bisa menangin rugby ini. Tapi di olahraga ini orang-orang pendek tuh juga punya keuntungan dan posisi masing-masing gitu. Oke, itu sekilas tentang olahraga rugby. Jadi yang gue highlight yaitu, pertama grafiknya, yang kedua karakternya, yang ketiga musuh-musuhnya. Gue tidak bilang cerita dari anime ini bagus ya, menurut gue template-template aja. Tapi yang bikin anime ini seru itu musuhnya yang overpower banget kelihatannya. Beda sama anime-anime sport yang musuhnya overpower tapi kayak di musuhnya itu jarang banget semua pemainnya overpower. Oke, beberapa anime mungkin ada ya, maksudnya kayak Haikyuu, Kuroko, itu udah kompleks banget musuhnya, punya cerita masing-masing, punya apa ya, tujuan masing-masing, passion masing-masing, dan bakat masing-masing yang mereka sendiri itu ya berhak gitu berada di situ. Jadi mereka tuh tidak hanya sekedar NPC seperti di anime Tsubasa. Nah, All Out juga begitu. Semua temennya, baik dari pemain cadangan, pemain inti, itu kan rotasi terus tuh. Musuh-musuhnya juga, musuhnya yang cadangan, yang inti, semuanya ikut, semuanya unik, semuanya keren-keren. Dan sangat-sangat mengintimidasi gitu. Nah, tapi si timnya Gion ini bukan tim yang lemah juga. Lebih kayak tim mediocre. Mereka punya pemain-pemain kuat, tapi sebagai sebuah tim mereka ini lemah gitu.
Ya ibaratnya bisa dibilang kayak Arsenal lah tahun lalu guys. Sekarang kan udah bagus nih, udah kuat nih. Tahun lalu tuh Arsenal tuh banyak pemain-pemain bagus tapi sebagai tim mereka lemah gitu. Itulah uniknya All Out. Tapi sedikit kekurangan yang gua agak kurang serp dari anime ini adalah temponya lambat banget. Dan anime-anime kayak gini tuh biasanya sustainable, kalau misalnya kalau kayak seperti Yomushi Pedal gitu, itu temponya lumayan lama dari season 1 ke 25 episode kalau nggak salah, atau 47 episode itu turnamen dan belum selesai turnamennya. Nah ini lebih lama lagi All Out. Dia dari satu season nih, episode 1 sampai 25 itu isinya latih tanding semua. Pertandingannya hanya latih tanding, latihan mereka, dan ya segitu-gitu ya. Oke, jadi gue sangat menyarankan nonton All Out. Itu sangat seru animenya, dan grafik pertarungannya karakternya mantap, kompleks. Oke, kita masuk ke list kedua yang gue nggak tahu ini kayaknya nggak cocok gitu sama shonen ini anime satu nih, karena lumayan berat. Nggak bisa dibilang berat juga sih, kayak lumayan tidak menarik sih bagi beberapa orang, tapi bagi gue penikmat taktik ini sangat menarik bos ya. Di anime kedua ada Giant Killing. Jadi cerita Giant Killing ini sinopsis singkatnya adalah MC-nya itu seorang pelatih, dia berhasil ngelatih tim kecil di Inggris gitu, kayak menang FA, bukan menang FA sih, kayak berhasil memberi kejutan gitu sebagai tim divisi berapa gitu, divisi bawah, tapi dia berhasil memberi kejutan di FA Cup ya kan, yang kita tahu FA Cup itu kan campuran dari seluruh tim-tim kuat lah di Inggris itu turnamennya. Nah jadi dia hijrah gitu ke tim di Jepang yang dulu pernah dia bela, yang namanya East Tokyo United. Itu tim divisi 1 tapi setingkat tim-tim mediocre gitu, nggak kuat nggak lemah juga, sustain di papan tengah lah ibaratnya, dan cenderung ke hampir-hampir degradasi juga tuh kayak itu. Nah nggak tertolong lagi dan hampir bangkrut juga kayaknya, sudah nggak tertolong, dan mereka mendatangkan salah satu legend mereka untuk melatih tim ini gitu. Nah si legend ini yang namanya Tatsumi, dia sedikit memberi perubahan gitu, banyak taktis-taktis yang menurut gue ya di dalam dunia sepak bola, ini bisa jadi inspirasi gitu kalau misalnya kita mau jadi coach gitu. Cara dia menilai pemain dan mengatur ego-ego para pemain gitu. Dan ini anime yang cukup kompleks dari segi supporter ada, segi pelatih, manajemen, segala macam dibahas, mentalitas, terus performa, cedera, dan bagaimana lah. Ada pemain yang seperti ini, ada pemain yang merasa dirinya raja, dan segala macam pemain yang seluruh ada di dunia sepak bola lah. Kira-kira seperti itu guys. Jadi untuk kalian penikmat sepak bola yang garis keras banget, mungkin anime ini sangat menarik. Dan ini realistis ya anime ya, sangat-sangat apa ya, tidak ada jurus-jurus dan hanya pertandingan dan liga, bukan turnamen sistemnya ya. Yang biasa kan anime sports mainstream kita lihatnya anak-anak SMA ikut turnamen, entah itu Inter High atau Haruko ya kan, atau Winter Cup gitu kan, turnamen musim dingin. Ini liga pak, jadi liga Jepang gitu, V-League yang kalau nggak salah ya. J-League, oh ya J-League kok, V-League untuk volley ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, jadi intinya kita di sini akan melihat tim East Tokyo United ini bersatu padu untuk memenangkan liga domestik lah kira-kira ya. Dan setelah beberapa musim gitu kan, mungkin ada beberapa pemain yang dipanggil timnas dan segala macam. Sangat kompleks, sangat menarik, sangat seru. Ya nggak seru-seru banget sih kalau misalnya lu nggak terlalu suka nontonnya dan nggak ngikuti pace-nya, ini lumayan ngantuk. Tapi gua sebagai pecinta taktik dalam sepak bola sangat enjoy anime ini. Gua rekomendasikan banget Giant Killing. Oke, kita masuk ke yang terakhir gitu, yang the one and only. Ini ranknya itu setara sama Haikyuu di urutan anime sport terbaik menurut gua ya. Jadi Haikyuu itu ada di peringkat 1 dan anime ini juga ada di peringkat 1. Gua bingung memilih keduanya karena dua-duanya sama bagusnya. Dan anime ini sebenarnya cuman gak populer di Indonesia aja, tapi di Jepang ini rame banget gitu yang nonton. Makanya setiap anime ini season baru itu selalu dipost gitu sama anime. Ya berarti kan maksudnya walaupun sudah berseason-season dan MC-nya juga sudah menjadi senpai di anime ini, tetap diproduksi gitu. Karena mungkin ramai peminatnya di Jepang, tapi di Indonesia sepi pak. Ya
Anime ini adalah Yomushi Pedal. Kalian tahu lah yang terkenal tentang Yomushi Pedal di Indonesia ini hanya lagu Hime Hime nggak jelas itu. Bahkan beberapa karakter di Yomushi Pedal tuh merasa cringe gitu menyanyikan lagu tersebut, karena memang itu lagu-lagu ibu ya guys ya. Memang kalian lagu-lagu ibu sukanya komedi-komedi seperti ini ya. Tidak kalian lihat seberapa bagusnya ini mahakarya, salah satu anime terbaik woi di dunia, dan belum ada anime sebagus ini gitu. Maksudnya belum ada yang bisa geser dua anime antara Haikyuu dan Yomushi Pedal dalam list gua selama ini nonton, termasuk Blue Lock sekalipun. Nggak bisa dibandingi lah itu. Nah, kenapa Yomushi Pedal bang? Kenapa? Satu pak. Oh ya, sebelum itu mungkin gue jelasin dulu sinopsisnya. Jadi si Onoda Sakamichi ini dia sering gitu pulang pergi ke Akihabara untuk beli-beli alat-alat wibunya kan. Jadi dia ini seorang wibu seperti kita semua juga, yang sering pulang pergi ke Akiba. Tuh jaraknya sekitar kalau nggak salah 40 km dia PP pulang pergi. Naik sepeda mini dengan gear paling kecil. Ya, jadi sepeda ibu-ibu, sepeda mini kalau misalnya di tempatku itu sebutnya sepeda mini, sepeda yang ada keranjangnya. Biasanya merek Butterfly kalau nggak salah. Kalau di tempat kita dengan gear yang kecil gitu. Jadi ada salah satu pemain pro gitu, maksudnya pemain sepeda, pembalap sepeda pro namanya Imaizumi Shunsuke. Dia ngelihat si Onoda ini tertarik gitu. Jadi diajak, ayo gabung ke klub sepeda gitu. Dan si Onoda ini nggak mau. Dia pertama nggak mau dia. Jadi dia maunya, aku ingin membuat klub wibu gitu, membahas-bahas anime, membahas manga di dalam sekolah. Ternyata klub wibu tidak ada gitu. Nah, si Iwaizumi jadi bikin challenge gitu. Ayo balapan sama aku. Kalau misalnya kau menang, aku gabung grup wibu. Kalau misalnya kau menang, kau gabung grup sepeda gitu. Karena Iwaizumi ini dia tertarik karena nih anak jago sebenarnya. Dia punya potensi. Dia bisa mendayung secepat itu dengan gear kecil gitu. Berarti kan staminanya bagus yang pertama, yang kedua key dance-nya itu bagus ya, dayungannya. Nah, diajak lah balapan. Setelah itu Onoda kalah ya, padahal hampir menang bos ya. Pada saat di gunung itu diganti gearnya agak yang lebih besar dikit biar lebih kenceng, tapi tetap kalah. Ibaratnya seperti itu guys. Dan Onoda ujung-ujungnya ya bergabung ke klub sepeda gitu, klub sepeda. Kira-kira seperti itulah sinopsis singkatnya. Nah, kenapa anime ini bagus guys? Gue kalau disuruh nonton balap sepeda real, gue sama sekali tidak tertarik pak. Tapi Yomushi Pedal ini kasus yang berbeda. Kalau selama ini kita melihat anime sport itu dengan pertandingan fisik dan teknik, Yomushi Pedal ini menghadirkan sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya kita pikir ya, apa sih serunya balapan sepeda gitu ya? Bagi beberapa orang awam yang nggak suka sama balapan ya, apa sih? Termasuk gua bahkan MotoGP itu nggak mau nonton. Tapi Yomushi Pedal itu kasus yang berbeda. Kenapa? Karena dalam balapan itu ada pertarungan mental yang sangat-sangat di highlight dari anime ini. Selain mental ada juga strategi gitu. Tapi gua mau mengedepankan elemen pertandingan mentalnya karena ini yang gue suka banget gitu. Dimana kita diberikan sudut pandang dari anime maksudnya kita diberikan sudut pandang dari karakter-karakter yang membalap ini, gimana kondisi mental mereka, gimana kondisi fisik mereka. Mereka kecapean, lututnya nggak bisa gerak lagi, tangannya gemeter segala macam, bahkan penglihatannya udah nggak terselamatkan lagi lah, maksudnya karena saking capeknya balapan. Jadi sistemnya itu survival. Mereka intinya balapan 3 hari ya, maksudnya bukan 3 hari berturut-turut. 1 hari balapan sampai finish selesai ya kan. Hari kedua balapan lagi sampai finish selesai. Itu jaraknya jauh. Jaraknya itu kalau nggak salah ratusan kilometer. Gue banyak lupa karena udah nggak nonton lagi ya. Dan gua kan sekarang lagi ongoing nih season 5, gua nunggu tamat aja karena soalnya aduh ya gitulah, sudah mager ya untuk menunggu ongoing. Jadi gua tunggu tamat aja, pasti seru banget gua tonton lagi. Dan seperti anime sport
pada umumnya yang gue suka banget itu adalah musuh yang mengintimidasi. Musuhnya itu bener-bener gak cuma ngandelin fisik juga, tapi pakai strategi. Dan ada salah satu musuh yang paling ikonik, yang paling powerful, dia itu ibaratnya Hisokanya lah dalam anime sports, yaitu Midosuji. Midosuji ini ceritanya ini dia spesial banget, makanya gue ceritain. Si Midosuji ini dia itu berada di tim yang sangat lemah, nggak lemah-lemah juga sih, maksudnya timnya itu kaleng-kaleng lah kalau dibandingkan dengan tim Noda ataupun tim satu lagi pesaing mereka itu rivalnya, yaitu Shohoku sama Hakugaku. Jadi orang itu dua rival yang abadi lah, dan dua-duanya ini punya ke-6 pemain yang sangat kuat. Beda dengan timnya si Midosuji ini. Timnya si Midosuji ini dia isinya Midosuji dan satu orang kapten. Udah gitu doang, yang kuat cuman mereka berdua doang. Dan Midosuji ini dan kaptennya ini bahkan gak setara gitu sama pemain-pemain dari Hakugaku ataupun Shohoku. Sehingga ya Midosuji ini mikirin sebagaimana bagusnya taktik untuk menghancurkan tim-tim besar dan ini menantang Hakugaku yang sebagai rivalnya Shohoku juga. Jadi dia versus everybody lah ibaratnya, menggunakan segala cara kelicikan whatever lah, like a Joker, like a Hisoka. Benar-benar sesuatu banget Midosuji ini, salah satu special villain yang menurut gua salah satu yang terbaik di anime sports. Ya kira-kira seperti itu guys. Jadi wah seru banget ini anime sumpah. Kalau misalnya kalian lihat balapannya, terus backstory karakternya yang unik-unik, gimana perjuangan bahkan pemain-pemain cadangan itu perjuangannya tuh di highlight banget. Dan dimana caranya pemain-pemain yang biasa bakatnya ya kan beradu dengan pemain yang sangat berbakat gitu. Dan di sini ada taktik lah, ada beradu taktik karena ini kan balapan sepeda, ada 6 orang dalam satu tim, kita melewati banyak gunung dalam satu waktu gitu kan, maksudnya dalam 3 hari berturut-turut itu mesti ada yang ngegendong lah ibaratnya, maksudnya ngenahan angin untuk riding di paling depan. Jadi gue baru tahu bahwa balapan sepeda ini ada strategi-strateginya dan main tim gitu. Kalian semua kalau misalnya baru nonton ini pasti ternyata seperti ini road bike di Jepang sana gitu, bukan cuma sendiri-sendiri doang. Salah satu anime terbaik sports yang pernah gua nonton, sepeda kalian harus nonton banget guys, ini bagus banget. Oke, mungkin segitu aja dulu ya video kali ini. Kalau sudah menonton, coba kalian ada saran lain ditulis di kolom komentar, anime apa sih yang underrated gitu. Tapi jangan anime sports gay ya, kayak Free dan Yuri on Ice. Jangan kalian rekomendasikan anime gay seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.